adik-adik, kembali lagi bergabung dalam kelas fisika bersama dengan saya Bos Patasi. Dalam video belajar fisika kali ini kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan listrik statis. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Dua bola X dan Y terpisah sejauh 9 meter. Muatan pada bola X adalah 3 mikrokolom dan muatan pada bola Y adalah 1 mikrokolom. Jika F adalah besar gaya antara dua muatan, maka nilainya berapa? Oke, yang pertama yang diketahui adalah muatan X, yaitu 3 mikrokolom. Seperti biasa kita harus konversi satuannya menjadi kolom, menjadi 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian QY sama dengan 1 mikrokolom, kita konversi juga menjadi kolom, jadi 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dan R-nya adalah 9 meter. Yang ditanya F atau gaya kolom ataupun gaya listrik. Seperti biasa rumusnya adalah F sama dengan K Q X per R pangkat 2 ya. Jadi F sama dengan K dikali X kali Q per R pangkat 2. Kita masukkan nilainya. Untuk K di sini saya tidak masukkan konstanta karena ini juga adalah salah satu soal yang ada di buku. Jadi di situ tidak, di opsinya tidak dimasukkan nilai K. F sama dengan K dikali 3 kali 10 pangkat min 6 kolom dikali 1 kali 10 pangkat min 6 kolom per 9 meter pangkat 2. Maka nilainya 3 dikali 1 adalah 3, 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6, jadi min 6 dikurang 6 jadinya min 12. Dan di bawahnya 9 pangkat 2 menjadi 81, jadi 3 dibagi 81 itu 1/27, sehingga hasil akhirnya adalah F sama dengan 1/27K kali 10 pangkat min 12 Newton. Oke, untuk soal selanjutnya, soal nomor 2, masih berkaitan dengan gaya listrik atau gaya kolom, tetapi ini untuk 3 muatan. Nah, diagram berikut menunjukkan 3 bola kecil bermuatan listrik. Besar gaya yang bekerja pada bola B ini itu berapa? Ya, jadi nanti kita melihat antara gaya yang terjadi antara B ke A dan B ke C. Langsung saja yang diketahui yang pertama adalah muatan A, itu positif 40 mikrokolom. Jangan lupa dikonversi menjadi satuan kolomnya. QB-nya min 10 pangkat 10 muatan B-nya adalah min 10 mikrokolom, muatan C-nya 30 mikrokolom. Untuk R-nya, RAB dan RBC itu sama, yaitu 20 cm. Dan jangan lupa dikonversi juga jadi satuan meter menjadi 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, yang ditanya adalah nilai F pada muatan B, atau biasa kita tulis dengan FB. Langsung saja, jadi pertama-tama yang kita hitung adalah F pada B ke A, kemudian FBC. Jadi kita ngitung 3 kali. Oke, yang pertama BA. FBA atau FAB itu sama dengan K QA dikali QB. Jadi kalau FAB berarti muatan yang kita pakai adalah muatannya si A dan muatannya si B per RAB. Nah, kita masukkan nilainya. Nilai K itu 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian QA-nya 40 ya. B-nya adalah 10. Jadi ini kita sudah konversi jadi satuan kolom ya. Per 2 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2.
Di sini kalau adik-adik mau pakai bilangan biasa jadi 0,2 meter juga nggak apa-apa, tapi saya sarankan biasakan menggunakan bilangan berpangkat atau bilangan eksponen untuk memudahkan dalam perhitungan nanti. Kemudian di sini juga untuk nilai muatan B, di sini kan negatif ya. Kenapa di sini tidak dikasih masuk negatif? Di sini hanya menunjukkan bahwa muatan tersebut adalah muatan negatif. Tetapi dalam perhitungan kita tidak perlu mencantumkan nilai negatif tersebut. Itu hanya nanti untuk menyimpulkan apakah antara kedua muatan itu terjadi proses tarik-menarik atau tolak-menolak. Kita masukkan nilainya, kita kalikan. Jadi 9 dikalikan 40 dikalikan 10, jadi pangkatnya nanti belakangannya. 9 kali 40 kali 10 itu 3600 ya. Tapi di sini saya keluarkan 100-nya, jadi 36 kali 100 atau 36 kali 10 pangkat 2. Jadi memudahkan saya untuk melakukan perhitungan nanti. Kemudian dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Ini dari ini 10 pangkat 9. Ini ada min 6, ada min 6. Jadi 9 dikurang 6, dikurang 6 hasilnya min 3. Kemudian di bawahnya adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Hasil akhirnya 36 dibagi 4 adalah 9. Yang ini 2. Jadi 10 pangkat 2 dikurang 3 ditambah 2. Ini min naik ke atas jadinya tambah. Jadi 2 kurang 3 tambah 2. Hasilnya sisa 1. Jadi 9 dikali 10 ada 90 Newton. Oke, sekarang kita ke FCB atau FBC. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan nilainya. Kalau dia pertanyaannya adalah CB, maka yang kita pakai adalah muatannya si C dan muatannya B. Jangan pakai muatan si A. Masukkan nilainya, ini ada 9 kali 10 pangkat 9. C-nya 30 dan B-nya adalah 10 per 2 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2. Dan hasil perkaliannya adalah, nah ini yang saya contohkan tadi. Jadi di sini saya tidak keluarkan 100-nya ya. 9 kali 30 270 kali 10 berarti 2700. 9 kurang 6 kurang 6 jadi 10 pangkat min 3. Jadi ingat ya adik-adik, aturan perkalian bilangan eksponen di materi matematika kelas 10. Kemudian 2 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2 ini jadi 4 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya 2700 dibagi 4 675. Ini min 3 tambah 2. Jadi min 2 tadi naik ke atas jadi positif. Jadi sisanya min 1. Jadi kalau saya rubah dari bilangan desimal jadinya 67,5. Oke, maka kita bisa cari FB-nya. Cari FB-nya gimana? FB-nya dengan cara akar dari FAB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. FAB-nya berapa? 90, FBC-nya 67. Masing-masing di pangkat 2. Maka hasilnya adalah 8100 Newton pangkat 2 ditambah 4556,25. Hasilnya akar 12.656,25 Newton pangkat 2. Dan hasil akarnya adalah 112,5 Newton. Oke adik-adik, itu contoh soal tentang gaya kolom. Sekarang kita akan lanjut ke contoh soal ketiga. Ini tentang medan listrik ya. Ini ada contoh gambar ya. Ada dua muatan B dan C serta ini titik D membentuk suatu segitiga sama sisi. Jadi DBC ini bentuk segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi berarti sisi-sisinya sama. Itu 6 cm. Jika muatan QB-nya adalah 400 mikrokolom, ini 400 dan ini adalah min 300 mikrokolom,
maka kuat medan di titik D ini berapa? Jadi kalau pertanyaan kuat medan berarti di titik D ini merasakan gaya listrik itu berapa di situ. Jadi areanya D ini masih merasakan berapa kuat gaya listrik antara keduanya. Di sini ada 5 option. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Langsung saja yang diketahui. Yang pertama adalah QB, yaitu 400 mikrokolom menjadi 4 kali 10 pangkat min 4 kolom ya. Jadi kalau mikro ke kolom itu tadi 10 pangkat min 6, tapi karena di sini nilainya 400, maka di sini berkurang menjadi min 4. Dan QC pun sama, nilainya adalah min 300 mikrokolom. Jadi kita konversi jadi min 3 kali 10 pangkat min 4 kolom. Untuk RBD, BD dan RCD ya, itu sama karena sama sisi 6 cm. Kita konversi juga jadi satuan meter menjadi 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Untuk theta sama dengan 60 derajat. Theta itu sudut ya. Sudut di D. Karena pertanyaannya di D. Nah, sini kan tidak diketahui. Kenapa kita bisa dapatkan 60? Ingat, yang diketahui di soal ini adalah ini segitiga sama sisi. Sedangkan jumlah sudut di segitiga itu 180. Kalau segitiga sama sisi, otomatis sudut ini sama. Jadi langsung saja 180 dibagikan dengan 3, nilainya 60 derajat. Seperti itu. Pertanyaannya adalah ED, kuat medan di titik D. Oke, langsung saja. Jadi pertama yang kita cari adalah kuat medan di titik B-nya dulu. Itu berapa? Kita masukkan nilainya K kali QB per RBD pangkat 2. K itu 9 kali 10 pangkat 9. QB-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Dan R-nya 6 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. Ingat, pangkat 2 ini miliknya si 6 dan miliknya si 10 pangkat min 2. 2 kali 6 pangkat 2 adalah 36, ini 10 pangkat min 4. Jadi 9 kali 4 36. 36 dibagi 36 sisa 1 ya. Dan ini 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 4 habis ya. Ini dengan ini habis atau sisa 1. Jadi nilainya adalah 1 dikali 10 pangkat 9. Namun karena di option soal mintanya di pangkat 8, saya sesuaikan. Jadi nilainya saya tulis 10 kali 10 pangkat 8. Jadi ini hilang 1, tapi maju ke sini jadi 10. Kalau mau lebih paham lagi, silakan buka materi di materi matematika, materi eksponen di kelas 10 untuk mengingat kembali aturan penulisan bilangan eksponen. Selanjutnya EC. Untuk kuat medan di C, itu K QC per R pangkat 2. Sama seperti tadi, masukkan nilainya. Ini 36 kali 10 pangkat min 4. Ini 9 kali 3 adalah 27. 27 dibagi 36 adalah 0,75. Jadi nilainya 0,75 kali 10 pangkat 9 harusnya. Namun karena di sini mintanya pangkat 8, jadi saya kurangin pangkatnya, maka di sini menjadi 7,5 kali 10 pangkat 8. Dan sekarang kita ke pertanyaan yang sebenarnya, yaitu ED-nya berapa. Oke, masukkan nilai ED, itu adalah akar dari EB pangkat 2 ditambah EC pangkat 2 ditambah 2EB kali EC cos theta. Pastikan nilainya masing-masing. EB itu 10 kali 10 pangkat 8.
pangkat 2, 7,5 kali 10 pangkat 2, dan seterusnya. Ini 10 pangkat 2 100, 10 pangkat 8 pangkat 2 adalah 16. Jadi kalau pangkat ketemu pangkat itu dikalikan pangkatnya, jadi 10 pangkat 16 ditambah 7,5 pangkat 2 itu 56,25 kali 10 pangkat 16 ditambah, sorry saya lupa tulis di sini, cos 60 nilainya setengah ya, nanti bisa cek di kalkulator atau cek di Google, itu nilai cos 60 itu setengah. Di setengah dikali 2 itu sisa 1, sehingga 10 kalikan 7,5 75. Kemudian masih ada sisa pangkat ini, 10 pangkat 8 kali 10 pangkat 8. Jadi kalau bilangannya sama, pangkatnya berbeda, pangkatnya tinggal ditambahin, 8 tambah 8 jadinya 16. Dan hasil penjumlahannya, karena ini semua sama ya, ini semua sama, jadi ini kita tambahkan, boleh kita tambahkan. Tapi kalau ini beda jangan langsung ditambahkan. Jadi ini karena ini udah sama, kita tinggal tambahkan 100 tambah 56,25 tambah 75, hasilnya 231,25 kali 10 pangkat 16. Ini juga aturan matematika, jadi silakan adik-adik kalau masih kurang paham bisa ditanyakan juga nanti, atau bisa buka bukunya lagi materi bilangan eksponen. Dan akar dari 231,25 ini kali 10 pangkat 16 berapa? Nah, bisa pakai kalkulator, hasilnya adalah 15,2 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Ini adalah satuan dari kuat medan listrik ya. Oke adik-adik, untuk penjelasan 3 soal ini saya coba sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri, selamat belajar, tetap semangat. Fisika asik, fisika menyenangkan.